warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Oh my god! Wow! Oh my god! Jadi kali ini aku ditemenin teman aku. Halo Keke, salam-salam dong buat teman-teman. Halo semuanya. Oke, jadi di video kali ini aku tuh pingin tahu nih ya, Keke kan apa ya namanya, mualaf gitu kan ya. Pingin tahu aja gimana sih kok bisa gitu. Di sini aku udah catet apa aja pertanyaan yang akan aku ajukan kepada Keke. Oke, pertanyaan yang pertama ya guys. Jadi kenapa sih kamu kok tertarik masuk Islam gitu? Kenapa Kenapa? Ceritain silahkan. Oke. Kenapa tertarik masuk Islam itu sebenarnya aku udah punya latar belakang atau background dari ibu sih lebih tepatnya, karena ibu kan dulu Islam kayak gitu. Jadi aku nggak buta banget soal Islam kayak gimana. Dan waktu dari kecil itu kalau misalkan Lebaran kadang keluarga itu suka pulang kampung ke Garut, ke keluarga ibu. Jadi kayak ikut Lebaran, terus ngeliat nenek sholat id dan saudara-saudara lain kayak gitu, terus lihat kakek ngaji, terus saudara-saudara juga yang lain ngaji. Jadi ternyata Islam tuh kayak begini kayak gitu. Jadi sebenarnya dari dulu kayak udah tertarik gitu. Enak ya dilihatnya, adem bawaannya kalau ngelihat mereka sholatnya berjamaah, terus ngaji itu kadang ngedengar orang ngaji kayak tiba-tiba nangis kayak gitu. Apalah daya kayak gitu. Kadang aku suka enggak nangis gitu ya Allah. Subhanallah. Dari situ. Oke, jadi pengen tahu juga sekarang itu di rumah kamu apakah ada yang Kristen juga ataukah ada yang Islam juga atau kayak gimana? Jadi di keluarga Keke ada yang Islam, ada yang Kristen juga. Kalau untuk yang Kristen itu orang tua ya. Terus kalau untuk yang Islam sih alhamdulillah hampir semua anak orang tua itu Islam. Karena kan aku 5 bersaudara ya. Aku anak ketiga. Terus 2 kakak aku sudah memegang agama Islam. Terus adik pertama Islam juga. Nah, tapi yang adik bungsu yang terakhir itu belum. Cuma dia orangnya menjaga banget kakak-kakaknya gitu, biar kayak sholatnya rajin, terus ibadahnya juga lancar kayak gitu. merasa terus ya gitu. Jadi meskipun beliau adik aku ini belum mengenal atau mendapatkan hidayah, tapi dia kayak ngeprotek kakak-kakaknya supaya sholatnya rajin kayak gitu. Dan karena kan ayah juga belum tahu ya kalau misalkan anak-anaknya ada yang sudah memeluk agama Islam. Jadi adekku tuh kalau kakak-kakaknya mau sholat tuh kayak dijaga gitu biar papa tuh nggak tahu gitu kalau anak perempuannya itu pada sholat kayak gitu. Karena kan aku 5 bersaudara, 4 anak itu perempuan semua. Nah adik aku yang bungsu itu cowok. Jadi adik aku itu yang istilahnya meskipun dia cowok bungsu tapi istilahnya kayak ngeprotek kakak-kakak perempuannya kayak gitu. Sarang yo adanya Keke. Insyaallah hebat Oke, pertanyaan kedua. Termotivasi dari mana? Termotivasi dari mana? Singkat benar. Termotivasi dari mana?
Motivasinya ya, mungkin diawali dari ketertarikan. Terus perlahan-lahan kan udah tahu ya tentang Islam kayak gimana. Terus kebetulan dari kecil sampai sekarang pun lingkungan aku dominannya beragama Islam. Terus motivasinya itu awalnya tuh kayak ngerasa apa ya, nggak tenang kalau misalkan aku ibadahnya tuh, mohon maaf ya, ibadahnya tuh di agama yang sebelumnya. Kayak aku tuh ketakutan sendiri, terus kayak dapet mimpinya tuh kurang enak lah istilahnya kayak gitu, dan ngerasa kayak aku tuh sebenarnya Tuhannya tuh siapa kayak gitu, dan ngerasa kayak aku lebih percaya Tuhanku itu satu, tunggal, esa kayak gitu. Dan juga termotivasi dari Pak Ustadz Felix Yao, beliau kan Chinese ya, terus mualaf juga, dan beliau jadi Ustadz ya. Termotivasi juga dari cerita beliau di masa lalunya. Terus beliau juga sempat ditentang sama keluarganya dan lain sebagainya. Terus tapi beliau nggak patah semangat, beliau malah jadi contoh buat orang tuanya gitu kan, dan akhirnya orang tuanya luluh gitu ngelihat anaknya, oh ternyata emang Islam itu seperti ini, Islam itu emang benar adanya membawa kebaikan, indah kayak gitu kan. Enggak yang kata orang-orang yang belum mengenal Islam itu bahwa Islam itu teroris, Islam itu tidak baik, Islam itu memperbudak, Islam itu mempersulit perempuan untuk tidak bisa beraktivitas, tidak bisa menemukan jati dirinya dan lain sebagainya kayak gitu. Padahal sebenarnya Islam itu justru melindungi perempuan loh gitu. Masya Allah, Masya Allah. Terus nih kak, pertama kali kamu ngedengar orang baca Al-Quran itu gimana gitu? Perasaan kamu tuh apakah merasa gitu adem kah, kayak gimana gitu ke? Masya Allah. Gimana ke? Adem itu jelas adem banget ya. Ngedengar orang ngaji aja adem, apalagi setiap ngedengar suara azan itu kadang kayak Sedih. ya kayak sedih kayak gitu kan, merasa kita tuh banyak banget dosanya ya nggak sih? iya itu ngerasa kayak masih banyak yang belum bisa belum bisa banyak dilakukan dalam ibadah. Misalkan kita ngerasanya mah kayak udah sholat 5 waktu, tapi itu tuh belum cukup Ya, kayak belum gitu. tentu itu diterima atau enggaknya gitu diterima kan? atau enggaknya tuh kita nggak tahu, yang tahu kan cuma Allah ya kayak gitu. Jadi itu bikin tahu-tahu nangis. Dan emang sebenarnya kalau azan berkumandang itu kita nggak boleh ngomong gitu kan, harus diam, Harus mendengarkan ya, mendengarkan, iya gitu. Ya Allah, sedih aku tuh ya Allah, ngerasa aku kayak ya Allah, nggak bisa diungkapkan, Masya Allah. Oke, pertanyaan selanjutnya ya ke ya. Harapan untuk kedepannya gimana ke? Mau kayak gimana buat ke kita setelah masuk Islam ini? Harapan kedepannya sebenarnya banyak ya, jadi pribadi yang lebih baik lagi, entah dari segi ibadah maupun dari tingkah laku dan lain sebagainya. Terus enggak stuck sampai di sini aja, harus terus berproses, mau banyak belajar, haus akan ilmu, jangan merasa cukup akan ilmu suatu agama kayak gitu, karena mengingat sekarangnya udah banyak bencana, terus banyak kejadian-kejadian yang sebenarnya itu jadi reminder buat kita bahwa
kematian itu adalah suatu hal yang pasti dan kita nggak tahu kematian itu kapan datangnya. Terus juga kiamat itu kan udah kita bisa lihat ya tanda-tandanya, dan pasti aku lebih tahu kalau kalian yang sudah Islam secara lahir gitu ya, maksudnya yang udah dari kecil pasti udah tahu tanda-tanda kiamat itu seperti apa, dan bisa dilihat juga kan di kondisi sekarang juga itu kan udah ada beberapa ya tanda-tanda kiamat kayak gitu. Itu sebagai suatu teguran juga, bukan untuk aku yang mualaf, tapi juga untuk para muslimin maupun muslimah yang udah sejak kecil, bahwa belajar tentang Islam itu bukan cuma stuck di situ aja, tapi harus terus dan terus merasa tidak puas, merasa haus akan ilmu agama gitu. Aku kok merinding ya dengarnya. Udah nggak bisa berkata-kata. Kesan-kesan buat teman-teman, kayak teman-teman aku nih. Oke Kak, coba dong kesan-kesan buat teman-teman gitu. Pesan. Oke Kak, nah tolong kasih pesan-pesan dong buat teman-teman yang lain gitu tuh, yang barangkali ada yang mau masuk Islam tapi kan masih ragu kayak gitu kan, masih takut diomelin orang tuanya atau kayak gimana gitu. Gimana kesan-kesan buat teman-teman, buat dari Kuku gitu? Buat teman-teman yang sebenarnya dia udah istilahnya dapat ketukan ya, atau hidayah gitu tuh, tolong diterima. Diterima karena jangan pernah ragu untuk menapaki jalan di jalan Allah, karena sesungguhnya Allah itu adalah satu-satunya zat yang emang tunggal, esa, dan tiada Tuhan selain Allah ya. Terus Islam itu adalah agama yang benar-benar adanya, sebenar-benarnya agama, dan jangan takut untuk menapaki jalan itu, karena segala sesuatu yang kita takuti itu sebenarnya itu bisa membawa kita untuk mendapatkan pahala atau naik level di mata Allah kayak gitu. Terus juga kalian misalkan kayak aku yang orang tua, khususnya ayah, yang belum tahu kalau aku mualaf, aku punya beberapa cara sih supaya ayah itu tidak tahu kalau aku atau anak-anak perempuan lainnya itu sudah pindah ke Islam. Itu kita misalkan kalau pakai hijab atau jilbab itu memang tidak pakai hijab, tapi pakai jaket yang ada kupluknya itu loh. Kan itu diakalin sama aku supaya gimana caranya rambut aku itu tidak terlihat oleh yang bukan mahram kayak gitu. Jadi dari rumah kalau udah pakai jaket yang ada kupluknya, terus kepala bagian rambut ditutupin pakai kupluknya, terus langsung pakai helm. Langsung pakai helm, itu bener-bener pakai helm. Terus udah pakai kaos kaki, terus pakai pakaian yang tertutup. Habis itu baru berangkat ke tujuan. Tapi biasanya kalau aku nanti pakai kerudungnya itu entah di asrama atau di kosan teman. Jadi si helm itu benar-benar bakal dilepas kalau udah nyampe asrama, kalau nggak di kosan gitu. Iya. Kalau misalkan dilepas di parkiran atau di halaman mah itu sama aja bohong, takutnya ada tetangga lewat atau orang lain lewat kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak cara supaya Allah tuh mempermudah hambanya gitu ya, khususnya untuk yang mualaf gitu, bisa berpakaian atau melakukan ibadah dimanapun dan kapanpun kayak gitu.
Berarti kan pas kamu masuk Islam itu belum ayah kan sama orang tua lah istilahnya gitu ya, belum tahu kan ya kamu masuk gitu kan. Tapi ibu udah. Oh udah, ibu udah. Oh ibu udah. Berarti bapak doang yang belum tahu nih. Iya belum, papa belum. Kalau sekarang bapak udah tahu? Belum tahu juga. Berarti masih tetap ngumpet-ngumpet. Masya Allah, keren banget. Hebat. Tepuk tangan buat Keke. Hebat banget, Masya Allah. Ih, keren. Ya udah, mungkin kayak gitu aja kali ya. Aduh, aku bingung ini. Terharu, aku tuh pengen nangis tapi nggak bisa keluar airnya. Ya udahlah ya, segitu aja. Perjalanan yang luar biasa sih menurut aku ya. Sampai sekarang Keke masih ngumpet-ngumpet dari ayahnya gitu. Semoga aja kalau ayahnya Keke sekarang melihat video ini gitu, semoga Keke berjalan dengan lancar kan ya, ya. Segala urusannya itu berjalan dengan lancar kayak gitu. Semoga bapaknya mengizinkan Keke gitu tuh, dan tidak terjadi apa-apa gitu. Maksudnya tidak terjadi apa-apanya itu kayak oh ya udah gitu, kalau emang mau masuk Islam ya udah gitu tuh, nggak apa-apa kayak gitu ya. Terus juga buat teman-teman yang mau masuk Islam, jangan ragu-ragu juga, pantengin hatinya ya kayak gitu. pokoknya oke, buat Keke selalu tetap semangat menjalani hidup-hidupnya. Keke kan juga semester akhir, harus jaga kesehatannya. Kemarin juga kan Keke katanya hampir drop ya teman-teman, karena kurang tidur 4 hari ngerjain proposal skripsi. Pokoknya sesibuk apapun kita, jangan lupa dengan kesehatan kita gitu ya tuh. Ya Keke ya, salam buat mama, buat keluarga di rumah. Oke? Abis ini mau kemana? Mau pergi. Ya, terima kasih buat semuanya yang udah mau nonton. Jangan lupa di like, di subscribe juga, di komen juga, oke? Ya nggak Keke? Iya boleh. Ya udah, terima kasih buat semuanya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.